Adik-adik, kita bertemu dalam pertemuan yang ketiga. Dalam pertemuan yang ketiga, tema kita adalah Yesus Guru dan Mesias. Yesus tidak hanya seorang guru atau nabi yang kata-katanya berkuasa, tapi dia seorang Mesias, juru selamat, anak dari Allah sendiri. Perlu waktu bagi para muridnya untuk mengerti dan percaya akan hal ini. Hari ini, mari bergabung dengan kakak-kakak pembina yang sudah menyiapkan banyak hal yang seru. Adik-adik akan belajar, berkreasi, dan sharing dengan teman-teman dan orang tua di rumah. Selamat belajar. Yuk semuanya kita puji-pujian, kita akan pujikan lagu Ikut Yesus Itulah Keputusanku. 1, 2, 3. Ikut Yesus itulah keputusanku, menjadi muridnya yang selalu setia, mewartakan kabar sukacitanya kepada semua bangsa di dunia. Kesusahan pastikan ku alami, rintangan pun pastikan ku jumpai, namun tak pernah ku berputus asa, maju terus bersama Yesus. Ikut Yesus itulah keputusanku, menjadi muridnya yang selalu setia, mewartakan kabar sukacitanya kepada semua bangsa di dunia. Kesusahan pastikan ku alami, rintangan pun pastikan ku jumpai, namun tak pernah ku berputus asa, maju terus bersama Yesus, maju terus bersama Yesus. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai kegiatan biak pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu karena kami dapat berkumpul pada hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon siapkan hati kami supaya kami dapat menerima firman yang akan disampaikan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 35. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi, apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang,
Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi adik-adik. Setelah kita membaca Injil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 35, kita bersama-sama ikuti dengan gambar ya. Baik. Yesus berkeliling bersama murid-muridnya ya untuk mewartakan Injil ya. Mereka sampai di daerah Kaisarea Filipi ya, berkeliling di kampung-kampung ya, di Kaisarea Filipi. Kemudian di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Ya. Mereka menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yang diberikan jawaban oleh murid-murid ya. Murid-murid mendengar orang-orang berkata bahwa ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ya, ada yang para nabi ya. Terus sekarang Yesus bertanya kepada mereka pula, kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Petrus yang menjawab, "Engkau adalah Mesias." Ya, Petrus yang menjawab, "Engkau adalah Mesias." Ya. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Ya. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya terus terang. Terkadang Yesus mewartakan dengan perumpamaan juga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kemudian Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya."
Adik-adik, hari ini kita memasuki pertemuan BKSN yang ketiga dengan tema Yesus, Guru dan Mesias. Di kalangan bangsa Yahudi tradisional, seorang guru hukum Taurat berasal dari kalangan keluarga imam dan dididik secara khusus. Yesus bukan dari kalangan ini. Namun berkat pengaruh budaya Yunani yang juga berkembang di wilayah Palestina saat itu, siapapun bisa belajar hikmat dan menjadi guru hukum. Yesus sebagai guru yang tidak biasa. Ia tidak seperti ahli-ahli Taurat yang dididik di dalam hukum. Ia mengajar dengan kuasa, bahkan atas roh-roh jahat. Ajarannya dipandang menakjubkan berkat hikmat dan mujizat yang amat dalam. Isi pengajarannya tidak hanya terfokus pada hukum. Ia diakui mengajarkan jalan Allah dengan kejujuran dan kebenaran. Dalam banyak perumpamaan, isi pengajarannya menjelaskan tentang rahasia kerajaan Allah. Sebagai guru, ia juga mencari dan memilih muridnya sendiri. Dia juga berkeliling dari suatu tempat ke tempat yang lain berdekatan. Yesus mengajak muridnya dan berkata, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Kepada para muridnya, Yesus juga mengajar dengan terus terang tentang penderitaan dan kebangkitannya yang akan dialami. Seluruh pengajaran Yesus berkaitan dengan rencana Allah di akhir zaman. Dalam pandangan tradisi Yahudi, sebutan Mesias atau Masiah atau yang terurapi menunjuk kepada Mesias sebagai tokoh akhir zaman dengan ciri-ciri raja, imam, atau nabi. Karena itu, Mesias menurut Petrus adalah seorang yang kuat, gagah berani, yang dapat melawan musuh, dan menjadikan pahlawan yang membebaskan mereka dari bangsa Romawi. Maka ketika Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan," dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, dan bangkit sesudah 3 hari, Petrus menegur Yesus dan menarik Yesus ke samping. Padahal menurut Yesus, Mesias adalah penyelamat, harus menderita dulu, sengsara, wafat, disalib, bangkit untuk menebus dosa manusia. Yesus memang penyelamat manusia. Melalui jalan pelayanan, pengorbanan, penderitaan, dan kematian. Karena itu, mengikut Yesus Sang Mesias bukan hanya mengikuti kemana Yesus pergi, tetapi juga merasakan penderitaan, yakni menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Siapakah Yesus bagiku? Pertanyaan Yesus kepada para murid juga ditujukan kepada kita semua yang mengenal Tuhan Yesus. Yesus sebagai sahabat, guru, Tuhan, penyelamat, dan menurut kita masing-masing pribadi tentunya. Itu tugas kita, PR kita nanti. Siapakah Yesus bagiku, ya? Kita renungkan. Menyangkal diri adalah melepaskan kenyamanan, kesenangan diri sendiri untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Lebih memilih membaca kitab suci daripada main game. Lebih rajin mengikuti Ekaristi meskipun melalui streaming daripada menonton TV.
atau ke mall dan sebagainya. Memikul salib, rela berkorban untuk suatu kebenaran. Lebih baik diolok-olok daripada melanggar perintah Tuhan. Misalnya saja, kita disuruh mengambil barang yang bukan milik kita sendiri, memilih yang benar. Kemudian mengikut Yesus, setia dan taat pada ajaran Yesus, ya, bukan Allah-Allah yang lain, ya. Kita tetap setia, ya. Pada intinya adalah menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus, ya. Baik adik-adik, untuk hari ini cukup dulu. Harapan kakak, semoga kita lebih mencintai kitab suci, lebih rajin berdoa, dan membaca kitab suci tentunya. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati. Pertama, siapa saja yang berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi? Siapa saja yang berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi? Pertanyaan kedua, apa yang ditanyakan Yesus kepada murid-muridnya? Apa yang ditanyakan Yesus kepada murid-muridnya? Tentu bisa, ya, apa yang ditanyakan Yesus kepada murid-muridnya. Yang ketiga, apa jawab murid-muridnya? Apa jawab murid-muridnya? Ayo. Ya. Berikutnya yang keempat, apa yang ditanyakan Yesus kepada murid-muridnya? Sekali lagi. Apa yang ditanyakan Yesus kepada murid-muridnya? Sekali lagi. Sekarang yang kelima, apa jawab Petrus? Engkau adalah, ya, apa jawab Petrus? Ya. Yang keenam, apa yang Yesus ajarkan tentang anak manusia? Apa yang Yesus ajarkan tentang anak manusia? Yang ketujuh, apa yang dilakukan Petrus setelah mendengar ajaran Yesus secara terang, ya, secara jelas, ya, tidak memakai perumpamaan tetapi yang benar, yang nyata. Apa yang dilakukan Petrus kemudian? 8. Kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus? Ya. Yang 8, apa yang dilakukan Yesus? Yang 9, yang terakhir, apa yang dikatakan Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya? Apa yang dikatakan Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya? Ya, cukup dulu pertanyaannya. Kakak tunggu jawabannya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat bersama-sama bentuk buah hati untuk dijadikan menjadi salib. Bahan-bahannya adalah kita siapkan kertas HVS, gunting, pensil dan spidol, lem, juga pensil warna. Kita membuat gambar buah hati. Seperti ini ya adik-adik. Buah hati kita gunting
Setelah buah hati kita selesai gunting, mari kita apsir. Ini hasil apsiran warna. Kaan mewarnai hijau dan kita akan menulisnya huruf Y. Kita buat 11 buah hati dan kita akan susun menjadi Mesias, mendatarnya Yesus. Jangan lupa ya adik-adik, di bawahnya kita tulis Injil Markus bab 8 ayat 35. Untuk kelas besar, mari kita membuat 8 buah hati dan nanti kita susun menjadi juga salib. Jangan lupa dituliskan juga Markus bab 8 ayat 34. Nah, adik-adik, 8 buah hati Kaan telah susun dengan bacaan dari Markus 8 ayat 34 yang bunyinya, setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya dan mengikut aku, memikul salibnya. Nah, adik-adik, tadi sudah kita bersama-sama membuat aktivitas dari adik-adik kelas kecil dan kelas besar. Jangan lupa di rumah belajar membuat ya. Semangat pagi adik-adik. Bye-bye. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada sungai kehidupanku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada sungai kehidupanku. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan doa penutup. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami anak-anak-Mu mengucapkan terima kasih atas segala berkat-Mu hari ini.
Semoga melalui firman yang kami dengar hari ini, kami dapat sungguh-sungguh setia dan taat kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, bagaimana? Sudah mendengar dan melihat materinya? Nah, sekarang izinkan Brother memberikan penutup ya. Jadi, hari ini adik-adik mendengar tadi bahwa Petrus dihardik oleh Yesus karena dia tidak tahu apa yang dipikirkan Allah dan hanya memikirkan pikirannya sendiri. Padahal pengikut Kristus harus yang pertama menyangkal diri, dan yang kedua memikul salib, dan yang terakhir mengikuti Tuhan Yesus. Makanya adik-adik, kalau adik-adik mengalami kesusahan, kesedihan, tidak usah khawatir, karena Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Siapa Yesus bagimu? Yesus adalah penolong. Yesus adalah Tuhan yang bisa kita jadikan panutan. Maka dari itu, marilah kita senantiasa memohon berkat dari Tuhan, supaya kita dibimbing dan diberkati oleh Tuhan selalu. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.